Sekarang kita akan melihat ya langkah-langkah untuk membuat Bitcoin scripting. Ini seingat saya juga sudah pernah dibahas, tapi akan kita coba refresh lagi atau recall lagi ya. Seperti apa sih sebenarnya cara membuat Bitcoin script itu? Yang pertama harus pahami dulu opcodes-nya itu apa saja. Ini kan seperti kita harus ketika kita membuat program atau melakukan programming atau menulis kode, itu harus kita pahami dulu bahasanya seperti apa. Ya, misalnya cara untuk memanipulasi menambahkan data A plus B, atau cara membuat fungsi, cara untuk mendapatkan input, cara untuk membuat output, itu kan harus dipahami. Kemudian operasi misalnya seperti operasi integer, operasi binary, itu juga harus dipahami kan. Sama dengan di sini, dalam Bitcoin scripting juga harus paham opcode-nya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memahami tujuannya seperti apa sih, tujuan dari program Bitcoin yang kita buat ini tujuannya apa. Misalnya transaksi ini atau kontrak ini dipakai untuk membayar orang yang punya signature tertentu plus secret value tertentu atau password tertentu gitu ya. Nah, ini kan bisa kita setting. Di tahap berikutnya kita membuat algoritmanya. Jadi kalau passwordnya diketahui dan signature-nya benar gitu ya, makanya harus dibayar. Kalau tidak, nanti dananya bisa ditarik lagi oleh si pembayar. Jadi tidak jadi dibayarkan. Tapi di sini ada garansi bahwa selama si penerima itu bisa menunjukkan password dan signature yang benar, itu dia akan dijamin akan dibayar. Keuntungannya seperti itu. Jadi ini kan menghilangkan pihak middleman ya, pihak ketiga yang trusted. Jadi seperti kita beli di Tokopedia misalnya, itu kan ada intermediary, jadi uang kita itu ditransfer dulu ke Tokopedia, kemudian dari Tokopedia pastikan apakah transaksi ini benar terjadi dan tepat gitu ya. Kalau semuanya sudah benar baru ditransfer ke si vendor. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, nanti dananya bisa dikembalikan ke si pembeli. Tapi kalau di Bitcoin di sini kita bisa menghilangkan intermediary dengan menggunakan kontrak. Nah, yang langkah terakhir kita bisa mengkonstruksi scriptnya. Kita sudah paham opcodes-nya misalnya dengan menggunakan if else, ini pencabangan ya, if else dan and if. Kemudian ada SHA-256, kemudian bagaimana cara memverifikasi signature dengan menggunakan opsig, kemudian memverifikasi informasi dengan menggunakan equal, maka menggunakan equal verify. Kemudian kalau kita menggunakan check log time verify, kita bisa menggunakan ini. Kemudian ada nilainya harus kita drop, kemudian menggunakan pengecekan signature untuk menghasilkan angka 1 atau true. Kalau misalnya memang masih belum yakin, itu bisa menggunakan ini ide.bitoff.com. Itu seperti simulator yang kita bisa pakai. Nah, ini cukup baru ya Bitoff untuk dipakai, cukup enak menggunakannya karena kemarin sudah didemokan ya.